Halo semuanya, balik lagi ke channel aku Yesefin Claudia. Dan di kesempatan kali ini aku bakalan ngadain podcast bareng sama teman-teman aku dari kampus. Guys, perkenalkan diri kalian. Halo, aku Angelita. Halo, aku Sheryl. Halo, aku Erika. Halo, aku Friska. Halo, dan aku Niken. Nah, di kesempatan kali ini kami akan membahas soal COVID-19. Nah guys, kira-kira apa sih pengalaman kalian selama karantina ini? Apa juga keresahan, kegelisahan, atau hal-hal negatif yang bikin kalian tuh kepikiran gitu? Kalau apa yang aku rasain selama lagi karantin sih pasti bosen ya, karena kita harus melakukan semuanya itu kan dari rumah kan. Nggak bisa keluar, nggak bisa kumpul bareng teman, bareng orang-orang di luar gitu kan, pasti bosen lah ya. Nah, kalau keresahan sendiri pasti ya takut tertular ya, karena papa mamaku juga masih kerja kan di luar, jadi takutnya papa mama ketularan, terus malah bawa ke keluarga juga, takutnya sih gitu kalau aku. Kalau untuk aku sendiri, ya pasti bosan ya di rumah menjalani rutinitas yang berulang-ulang setiap hari. Namun juga merasa keuntungan, aku di bulan ini, jadi lebih hemat pengeluarannya. Terus kalau keresahan, resah dengan keluarga yang jauh di Makassar ya. Soalnya kan aku tinggal, terpisah sama keluarga aku ngerantau sendirian di sini. Jadi aku takut, soalnya kan di Makassar itu jumlah pasien COVID-nya itu sangat meningkat jauh kan ya. Jadi takut aja eee, keluarga aku tuh kena, apalagi nenek aku juga jaga toko kan, dan dia udah usianya udah cukup renta gitu. Kalau aku dibilang khawatir sih khawatir lah ya pasti kayak gitu. Apalagi ada kejadian kalau teman dekat mama aku tuh positif COVID kayak gitu kan. Jadi takut kalau mama aku tuh ngebawa virus itu. Habis itu tapi ya dibilang bosen banget sih enggak ya untungnya karena kayak masih bisa belajar tentang masak. Habis itu juga pola hidup semakin sehat kayak coba beberapa makanan sehat dan olahraga tentunya. Jadi itu sih yang aku rasain. Teman-teman aku mau nanya deh, kan kalian bilang nih kalau kalian tuh khawatir, kalian juga bosen di rumah, tapi ada nggak sih yang kayak menguatkan kalian selama karantina ini gitu? Sharing dong teman-teman. Kalau aku dan keluarga sih ya pasti cara buat kita lebih tenang sih pasti berserah sama Tuhan ya. Karena keluarga aku tuh yakin kalau Tuhan tuh selalu menyertai kita nyampe akhirnya, sampai pada kesudahannya. Sama kayak yang ada di Mazmur 23 ayat 1, di mana Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Jadi keluarga aku tuh yakin kalau Tuhan adalah gembala yang baik, yang gak bakal biarin kita eh, mengalami sakit penyakit, mungkin Tuhan pasti menyertai kita sampai pada akhirnya, nggak pernah ninggalin kita, karena ya Tuhan pasti punya rencana dari ini semua gitu. Bener banget sih, lihat kalau Tuhan tuh benar-benar itu adalah kita harus percaya sama Tuhan. Dan selanjutnya juga bagi aku pribadi, meskipun kita kayak begini ya teman-teman, jujur aku pribadi, aku tuh bersyukur banget karena masih diberi kesehatan sama Tuhan, dan juga bukan cuma diri aku, tapi keluarga aku, dan juga kalian-kalian, teman-temanku yang paling kucinta. Nah, seperti di Mazmur 23 ayat yang kedua, bahwa Tuhan akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau dan membimbing kita ke air yang tenang. Dan oleh karena itu, mau sekhawatir apapun kondisi kita saat ini, misalkan kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan baik-baik aja. Bener nggak sih, teman-teman? Nah, untuk aku sendiri ya, pribadi, jujur aku, merasa khawatir sama kondisi di Indonesia. Apalagi, masyarakat Indonesia itu kadang menyepelekan kondisi virus ini dengan masih, nggak PSBB, terus abis itu kemarin masih, mudik buat lebaran, terus, menyerbu mall buat beli baju lebaran. Jadi, semakin khawatir kadang, terlalu banyak pikiran negatif yang bersarang di kepala gitu. Nah, yang menguatkan aku pribadi itu adalah Mazmur 23 ayat 3 yang berbunyi, "Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya." Jadi, dengan adanya Mazmur ini, aku pribadi tuh jadi lebih bersyukur masih mempunyai tempat, tinggal yang baik, terus habis itu, makanan yang cukup, terus kesehatan, gitu aja sih.
Oke, kalau aku pribadi, aku tuh berpegang banget sama Mazmur 23 ayat 4, di mana tertulis, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di situ tuh maknanya dalam banget menurut aku ya, karena dunia ini seakan-akan lagi diselimuti oleh kegelapan yang sangat menyerang kita gitu loh, benar-benar kayak semua jalur, semua kegiatan tuh dimatikan sama virus COVID ini. Tapi sekalipun kita berjalan di dalam kegelapan dunia ini, kita tuh percaya gitu loh bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang menyertai kita. Tuhan Yesus sendirilah yang menuntun kita keluar dari semua masalah ini. Jadi kita tuh nggak perlu takut sama kematian yang akan datang karena kita percaya sama Tuhan Yesus gitu. Kayak ada lagunya, janji-janji Tuhan itu adalah terang yang menuntun kita gitu sih. Iya benar banget kalau misalkan kita udah berpengharapan sama Tuhan, di Mazmur 23 ayat 5 ini bilang kalau engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Nah, di sini tuh Tuhan udah bilang sama kita kalau misalkan lawan kita yang sekarang itu si COVID ini teman-teman. Jadi cara kita untuk ngelawan si COVID ini tuh gimana? Apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan atau enggak? Dan di sini juga Tuhan bilang kalau Tuhan tuh bakal kasih hadiah yang sangat besar, sangat indah, entah kapanpun itu harinya hanya Tuhan yang tahu. Kita tugasnya di sini cuma percaya aja bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Tuhan punya rencana yang lebih baik lagi ketika COVID ini emang udah hilang dari muka bumi ini. Iya nih, bener banget sama semua yang kalian bilang tadi. Kayak di awal juga semuanya kita udah sharing-sharing kan. Kayak bosen banget, nggak bisa ngapa-ngapain di rumah. Walaupun bisa ngapa-ngapain juga pasti ngerasa bosen nggak sih? Apalagi tadi Sheryl bilang kan, jadinya kita yang kita pikirin tuh negatif-negatif doang. Nah, karena kondisi kayak gini, jadi kita tuh lupa sama namanya yang bersyukur. Sama yang namanya bersyukur ya gak sih? Kayak coba kalian lihat deh, orang-orang di luar sana yang susah banget cari pekerjaan, buat makan aja jadi susah kan, apalagi sama tenaga-tenaga medis yang kerja banting tulang buat sembuhin pasien-pasien COVID. Dan juga situasi ini tuh ngajarin kita buat bersyukur sama hal-hal yang kecil, yang secara nggak langsung tuh buat kita seneng gak sih, kayak ketemu teman, jalan-jalan, bahkan kuliah. Pasti kalian kangen banget gak sih sama kondisi kayak gitu? Dan nangis. Udah deh segitu aja. Ketemu Rik. Jadi pada kesimpulannya adalah sebenarnya kita nggak usah takut ya sama hal-hal yang sekarang lagi menyerbu kehidupan kita, karena kita juga percaya gitu loh bahwa Tuhan ini gembala yang baik, gembala yang nggak akan ninggalin kita seumur hidup kita, ya kan? Kira-kira ada yang mau bertanya atau gimana? Ya, selama ini kayak yang kita lakuin tuh cuma ngeluh dan ngeluh aja ya gak sih? Tapi sebenarnya ngeluh itu manusiawi, apalagi kayak keadaan kayak gini, kayak itu hal yang sangat wajar kok. Tapi secara nggak sadar tuh kalau kita ngeluh terus juga malah memperburuk kondisi gak sih? Dan yang harus kita lakuin tuh sebenarnya saling support aja satu sama lain, karena kita jalannya itu bareng-bareng kan. Jadi kita punya satu sama lain buat saling support. Oke, mungkin ada lagi? Iya mau nambahin sedikit aja sih, peduli sama orang-orang sekitar itu emang penting banget. Terus bersyukur juga harus. Terus kita kalau misalkan sebisa mungkin untuk menghargai pemerintah gitu yang udah capek ngasih tahu untuk tetap di rumah, kita harus bisa menghargai mereka juga. Terus kayak kita nggak boleh kalah dari si COVID ini sih, kita harus bisa, karena kita lebih kuat daripada si COVID ini sih. Oke, jadi kalau aku juga mikirnya, kita tuh jangan egois. Kita harus peduli sama sesama kita manusia gitu, mengasihi sesama kita manusia. Terus juga kita jangan khawatir apa yang akan terjadi selanjutnya. Serahkanlah semua kekhawatiranmu itu pada Tuhan, karena semua ini udah diatur sama Tuhan Yesus. Kita juga tetap jaga diri kita sendiri, jangan kemana-mana, patuhi pemerintah,
ya, biar semua ini tuh biar cepat dilalukan. Oke, sekian dari podcast ini. Terima kasih teman-teman udah hadir. Nah, buat teman-teman sekalian, aku saranin dan aku kasih pesan buat kalian tetap stay di rumah, tetap diam diri di rumah, biar rantai penyebaran COVID ini bisa terputuskan. Dan jangan lupa kalau kalian mau pergi kemana-mana, pakai maskernya. Bye! Bye. Bye. Teman-teman. Sehat-sehat semuanya. Tuhan berkati. Amin.